Baik, kita bertemu kembali dalam pertemuan ke-8 tentang penyusunan tes. Jadi masuk ke pembelajaran kita yang kemarin, yaitu pertemuan ke-8. Ya, oke. Di sini saya akan menerangkan. Saya ulang dulu. Ini gak kelihatan, kita ulang lagi. Baik, iya, sabar ya. Bagikan. Nah, di dalam pertemuan kita kali ini, saya akan menerangkan penyusunan tes. Oke, penyusunan tes. Perkenalkan, nama saya Koryohana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing supaya kita bisa memahami atau mengerti apa yang dijelaskan dan memahami apa yang dijelaskan tadi. Nah, kita lihat, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Baik, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, materi dalam pertemuan kita ini adalah pertama tes kognitif, dan kedua tes efektif, ketiga tes psikomotorik. Jadi di dalam penyusunan soal kita akan menilai atau membuat soal untuk kognitif, apakah untuk efektif, apakah untuk psikomotorik. Nah, kita lihat tes kognitif. Tes kognitif ini masuk ranah kognitif. Apa itu kognitif? Kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental, mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif, itu disebut Bloom. Kemudian ada aspek jenjang proses berpikir. Pertama, atau kita kenal dengan C6 dari Bloom. Pertama, pengetahuan. Pengetahuan itu hanya hafalan, hanya ingatan atau knowledge. Kemudian C2 yaitu pemahaman atau comprehension. Nah, kalau ini lebih tinggi daripada yang C1 tadi. Kemudian kita lihat lagi C3 yaitu penerapan atau aplikasi. Dan C4 analisis. Dan lebih tinggi lagi C5 yaitu sintesis. Dan C6 adalah penilaian atau penghargaan evaluasi. Penghargaan atau evaluasi. Nah, ini menurut Bloom. Dan biasanya memang kita masih pakai cara membuat soal ini. Kemudian kita lihat lagi tes kognitif tadi bisa tes lisan di kelas. Ya. Bisa tes lisan di kelas yaitu dengan bentuk jawaban singkat. Kemudian bentuk pilihan ganda, bentuk jawaban singkat juga, dan bentuk uraian. Nah, ini unjuk kerja atau performance, bentuk uraian. Kemudian bisa juga bentuk uraian non-objek, itu portofolio. Jadi kita tugaskan siswa kita mengambil data, misalnya dia mau melihat kewirausahaan. Nah, bagaimana seorang penjualan bakso itu bisa sukses? Nah, dia lihat di sana, dia survei dan ingat non objektif di sini. Baik, kita lanjut tes efektif yang kedua. Apa sih sebenarnya tes efektif? Atau kita lihat dulu ranah efektif. Di sini ranah efektif adalah
Ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ya, sikap dari siswa kita. Nah, ranah efektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Ini ranah efektif. Apakah ranah ini bisa dinilai? Ya jelas bisa dinilai. Akan tetapi dalam keadaan sekarang ya, kita kuliah daring, apakah bisa dilihat ranah efektifnya? Jelas bisa. Ya, kita lihat pada saat presentasi misalnya. Di situ saya akan menilai bagaimana perasaan si anak yang lagi presentasi. Ya, kemudian apakah sikapnya? Sikapnya gimana? Bagaimana dia saat menjawab pertanyaan dari teman-temannya? Apakah dia emosi? Nah, itu ranah efektif. Ataukah dia cuek ya, anak-anak sekarang cuek aja istilahnya. Nah, 5 jenjang ranah efektif. Pertama adalah menerima atau memperhatikan. Receiving atau attending ya. Kedua, responding, menanggapi. Bagaimana dia menanggapi? Jadi pada saat dia presentasi kita bisa lihat apakah dia menanggapi dengan senang hati, tidak emosi, tidak marah dengan teman-teman yang bertanya. Kemudian following, menilai atau menghargai. Ya, misalnya ada yang bertanya pada saat dia presentasi, dia bisa berkata begini, bagus pertanyaan si A, gitu ya, pertanyaan A, maka kami akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Itu kita bisa nilai sikapnya, ya, ranah efektifnya. Nah, kemudian nomor 4-nya organization atau mengatur atau mengorganisasikan. Dan kelimanya characterization by value or value kompleks, yaitu karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. Nah, tadi jadi ada 5. Kalau menurut kognitif dia hanya menilai 6 ya. Ini kalau efektif ada 5. Kita lihat ciri-ciri ranah efektif. Pertama, sikap. Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Yaitu ya, sikapnya bisa kita lihat. Kemudian, menurut Kamus Bahasa Indonesia, minat atau keinginan adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Jadi kalau dia memang senang dengan pembelajaran itu, dia akan berminat. Ya. Kemudian menurut Smith, konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. Jadi dengan adanya ranah efektif, kita bisa lihat evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuannya, terhadap kelemahannya yang dimiliki. Keempat, menurut Rockach tahun 68, nilai adalah suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Itu nilai. Moral berkaitan dengan perasaan. Salah atau benar terhadap kebahagiaan orang lain atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan diri sendiri. Nah, itu moral. Ya. Jadi ada sikap, ada minat, ada konsep diri, kemudian ada nilai, dan ada moral. Baik, kita lihat skala pengukuran ranah efektif. Nah, di sini bisa pakai skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Misalnya kita lihat di sini, penyataannya kita harus menjaga kebersihan. Nah,
skala Likert itu bisa diberikan jawaban SS sangat setuju, S setuju, R itu ragu-ragu, ya, ragu-ragu, TS itu tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Nah, jadi kita bisa lihat, kita harus menjaga kebersihan, benar nggak? Oke, sangat setuju. Kita harus mematuhi peraturan. Ada yang setuju, ada yang sangat setuju. Ya, itu ya jawabannya. Nah, ada skala Goodman. Tadi skala Likert, skala Goodman adalah skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya atau tidak, benar atau salah, pernah atau tidak, positif atau negatif. Jadi ada jawaban dua hanya, ya. Misalnya nih contohnya, apakah Anda setuju dengan kenaikan harga BBM? Ya, kalau kita setuju, kita bilang setuju contreng. Kalau tidak setuju, ya tidak setuju. Ya. Nah, ketiga ada skala Houston, yaitu skala yang disusun dengan memilih butir yang terbentuk skala interval. Tapi angkanya lebih banyak, skala intervalnya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya, saya senang belajar kimia. Ya, kita lihat jawaban kita. Apakah mau 7, apakah 6, atau mau ke 5 ya. Pelajaran kimia bermanfaat, itu juga tadi. Jawabannya apa? Saya berusaha hadir tiap pembelajaran kimia. Saya berusaha memiliki buku pelajaran kimia, dan seterusnya. Nah, kita lihat sistematis diferensial. Skala untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki seseorang. Contoh, penggunaan skala sistematik diferensial mengenal gaya kepemimpinan kepala sekolah. Ya, ini penilaian sistematik diferensial. Misalnya ini, pertanyaannya atau demokrasinya bertanggung jawab. Nah, disuruh pilih 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau dia ke arah ke sini, dia sebut demokrasi. Kalau ke arah ke sini, dia adalah otoriter, ke arah ke satu ya. Nah, kita lihat gini, bertanggung jawab. Ya, terserah kalian mau melihat apakah kepala sekolah bertanggung jawab. Kalau Anda bilang oke, 7 boleh. Tidak bertanggung jawab, otoriter misalnya 1. Kemudian memberi kepercayaan. Misalnya mendominasi kepercayaannya, menghargai bawahan. Jelas lawannya tidak menghargai bawahan. Keputusan diambil bersama. Jelas ada keputusan tidak diambil bersama. Misalnya kepala sekolah yang ngambil putusan sendiri. Kita masuk penilaian rating atau rating scale. Data yang diperoleh adalah data kuantitatif, angka, yang kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Misalnya atau contohnya, kenyamanan ruangan tunggu Rumah Sakit Kartini, kita boleh milih 5, 4, 3, 2, 1. Nah, nanti kita bisa rubah menjadi kualitatif. Kebersihan ruang parkir Rumah Sakit Kartini, terserah kita mau jawab yang mana. Oke, tes psikomotorik yang ketiga. Ranah psikomotorik yaitu ranah psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau sikap atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Itu psikomotorik. Nah, tes psikomotorik, tes paper atau pensel, kedua tes identifikasi, ketiga tes simulasi, dan keempat tes unjuk kerja. Penyusunan tes psikomotorik, pertama menyusun butir soal bentuk daftar cek. Daftar cek berisi seperangkat butir soal yang mencerminkan rangkaian tindakan atau perbuatan yang harus ditampilkan oleh peserta ujian, yang merupakan indikator dari keterampilan yang akan diukur. Misalnya,
Seorang guru akan melakukan pengukuran terhadap keterampilan peserta didik menggunakan termometer. Untuk itu dicari indikator apa saja yang menunjukkan peserta didik terampil menggunakan termometer tersebut. Misalnya indikatornya sebagai berikut, cara mengeluarkan termometernya bagaimana dari tempat, cara menurunkan posisi air raksasa rendah-rendahnya, cara memasang termometer pada tubuh orang yang diukur suhunya, lama waktu pemasangan ya, termometer pada tubuh orang, misalnya dia ragu-ragu, dia bilang permisi tapi tidak dimasukkannya ya. Kemudian cara mengambil termometer dari tubuh seorang yang diukur suhunya. Nah, kemudian cara membaca tinggi air raksa dalam pipa kapital termometer. Nah, inilah kita untuk mengukur psikomotorik dari si anak didik kita. Selanjutnya susunan butir soal dalam bentuk data cek. Nah, ini ya, beri tanda checklist untuk setiap penampilan yang benar. Dari setiap tindakan yang dilakukan peserta didik seperti yang diuraikan di bawah ini. Misalnya gini, memperluas termometer dari tempatnya dengan memegang ujung yang tak berisi air raksa. Itu benar nggak? Kita tinggal checklist saja, ya, checklist. Kemudian menurunkan posisi air raksa di dalam pipa kapiler termometer serendah-rendahnya. Ini semuanya adalah butir dari pertanyaan si anak didik tadi pada saat dia praktek mengukur suhu badan dari pasiennya. Nah, jadi karakteristik butir-butir yang mengandung uraian atau penyataan tentang ranah perbuatan yang sudah pasti, tinggal perbuatan itu muncul atau tidak. Kita lihat kedua, penyusunan butir soal berbentuk skala penilaian. Dalam skala penilaian, setelah diperoleh indikator-indikator keterampilan, selanjutnya ditentukan skala penilaian untuk setiap indikatornya. Misalnya skala 5, jika suatu indikator dikerjakan dengan tepat, sangat tepat ya. Skala 4, jika tepat. Skala 3, jika agak tepat. Skala 2, jika tidak tepat. Dan skala 3, jika sangat tidak tepat. Kita lihat sini. Jadi pada prinsipnya dalam penilaian menggunakan bentuk skala penilaian ada tingkatan penampilan untuk setiap indikator keterampilan diukur. Jadi misalnya ini contohnya ya, contohnya lingkarin angka 5 jika sangat tepat, angka 4 jika tepat dan sebagainya ya sampai ke angka 1. Nah ini jadi cara mengeluarkan termometer dari tempatnya. Nah kalau misalnya kita inginnya sangat tepat ya kita lingkarin, hanya 3 lingkarin saja. Baik, teknik peskoran tes psikomotorik. Jadi dari contoh pengukuran suhu badan menggunakan skala penilaian tadi ada 6 butir soal yang dipakai untuk mengukur kemampuan seorang peserta didik. Jika seorang peserta didik mendapatkan penilaian sebagai berikut, butir 1 katakan skornya 5, ini sangat sempurna ya. Kemudian kalau dia kasih skor 4 benar tapi kurang sempurna. Kalau 4 benar kurang sempurna. Ya, skor butir soal 4 kalau dia buat 3 kurang benar. Kemudian butir 5 juga gitu kurang benar dan kurang benar. Nah, maka dari situ bisa kita totalkan jumlahnya 22. Nah, 22 itu terletak di ring mana? Ternyata 22 itu terletak di ring 19 sampai 24. Berarti dia berhasil. Artinya dia lulus ya. Itu terima kasih. Sudah kita akhiri bagaimana penyusunan soal tadi. Kemudian mungkin kita bisa berdiskusi atau tanya jawab di dalam kelas daring nanti. Ya, terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita akhiri pertemuan kita. Nanti ada kita pertemuan dalam daring. Kalian bisa bertanya apa yang kurang mengerti dan silakan untuk bertanya. Oke, baik. Kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.